Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap umat manusia pasti akan mati. Setelah mati, kita akan masuk ke dalam akhirat. Di sana, surga dan neraka sudah menanti. Setiap umat muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya ingin menjadi penghuni surga, karena di sana adalah tempat yang paling indah. Maka dari itu, selama di dunia banyak orang yang beribadah dan melakukan amalan baik untuk mengumpulkan pahala yang akan menjadi bekal di akhirat nantinya. Bagi umat yang banyak melakukan perbuatan dosa akan disiksa di tempat yang paling menyeramkan, yaitu neraka. Siksaan akan terus diterima untuk menebus dosanya selama hidup di dunia. Beberapa umat yang telah masuk ke dalam neraka akan diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu umat seperti apakah yang akan diselamatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari neraka, sahabat beriman? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut semoga terpilih ini sosok yang diselamatkan dari neraka ke surga oleh Nabi Muhammad versi dari Magenta Islam. Umat yang akan diselamatkan dari neraka. Dalam suatu kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sibuk saat hari kiamat tiba. Beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar semua umatnya selamat dari api neraka dan dijauhkan dari siksa selama di akhirat nantinya. Hal ini pun diterangkan dalam hadis. Setiap nabi pasti memiliki doa mustajab, hanya saja mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah doa itu akan terwujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hari kiamat, Rasulullah selalu menanyakan keberadaan umatnya kepada malaikat Jibril. Jibril pun mengatakan bahwa umatnya adalah umat terakhir. Akhirnya, datanglah umat Nabi Muhammad SAW sambil menangis, serta memikul beban di belakang mereka. Nabi pun bersujud sangat lama. Hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi untuk bangkit. Rasulullah pun meminta kepada Allah agar diberikan minum karena teriknya matahari. Lalu Allah pun mengabulkannya. Setelah itu Nabi Muhammad bersujud kepada Allah agar umatnya diselamatkan dari sirat. Allah pun memerintahkan Rasulullah menunggu di ujung sirat. Umat yang banyak amal baiknya akan berhasil melaluinya, namun tidak sedikit pula yang terjatuh ke dalam neraka. Melihat umatnya banyak di neraka, Rasulullah kembali bersujud kepada Allah. Rasulullah pun meminta untuk menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permintaan Rasulullah itu. Kemudian Rasulullah menuju ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebiji kurma dan mempersilakannya masuk ke dalam surga. Namun hal itu belum cukup, sahabat beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Ta'ala untuk umatnya yang memiliki keimanan walau sebesar biji sawi bisa masuk ke dalam surga juga. Hal tersebut pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga diterangkan dalam hadis, maka siapapun yang aku temukan di hatinya keimanan walau seberat biji sawi, aku masukkan ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi umatnya. Kita sebagai umatnya harus menjadi umat yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak terjerumus ke dalam api neraka. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Golongan umat yang akan masuk ke dalam surga.
akan ada beberapa golongan yang akan menjadi penghuni surga. Salah satunya adalah golongan umat yang khusyuk dalam sholatnya. Seperti yang kita ketahui, sholat menjadi kewajiban bagi seluruh umat muslim. Saat melaksanakan ibadah tersebut, maka akan terhapus dosa-dosa yang telah kita perbuat. Hal ini sahabat beriman diterangkan dalam hadis. Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim. Dengan khusyuk dalam menjalankan sholat, dosa yang ada dalam diri kita pun perlahan-lahan akan terhapus juga. Kita pun akan dijauhkan dari perbuatan buruk dan setan akan enggan untuk menggoda diri kita nantinya. Dengan begitu sahabat beriman, diri kita semakin dekat dengan surga yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada umatnya yang beriman kepadanya. Golongan lainnya yang akan masuk ke dalam surga adalah umat yang rajin dalam beribadah. Dengan bersedekah, pahala yang kita dapatkan pun akan melimpah dan dosa yang ada dalam diri kita akan hilang begitu saja. Seperti yang dijelaskan dalam hadis, sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi nomor 609. Maka dari itu sahabat beriman, perbanyaklah amalan baik selama kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini. Bagaimana gambaran surga? Keindahan surga tidak akan bisa dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selama di dunia menjauhi perbuatan dosa, kita akan menjadi penghuni di tempat yang paling indah itu. Semua orang penasaran ingin mengetahui bagaimana gambaran surga. Hal tersebut diterangkan dalam Al-Quran. Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai khamar atau anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong? Quran Surat Muhammad ayat 15. Sesungguhnya sahabat beriman, keindahan surga tidak bisa dikalahkan dengan keindahan apapun jua. Selain itu, para penghuni surga juga diberikan perhiasan yang sangatlah indah. Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran. Mereka akan mendapat surga Adnan. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutera. Quran Surah Fatir ayat 33. Maka dari itu, perbanyaklah ibadah dan melakukan amalan baik agar kita bisa menjadi penghuni surga dan merasakan keindahan surga di akhirat nantinya. Inilah gambaran neraka. Neraka akan menjadi tempat bagi para pendosa. Tentunya mereka akan disiksa dan mendapatkan azab yang amat pedih di sana. Panasnya api neraka akan membuat siapa saja tidak akan tahan untuk tinggal di sana. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Apinya kalian di dunia hanyalah dari 70 bagian api neraka jahanam. Para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya hal itu niscaya cukup. Beliau pun bersabda, panasnya neraka jahanam dilipatkan 69 kali lipat di setiap panasnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain panasnya yang luar biasa, neraka juga akan dijaga oleh malaikat yang sangat seram. Mereka akan bertindak dengan kasar dan tanpa ampun bagi para pendosa yang tinggal di sana. Seperti yang digambarkan dalam Al-Quran, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras dan tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
Neraka merupakan tempat yang sangat luas untuk menampung semua orang yang berbuat maksiat selama hidup di dunia. Hal tersebut pun dijelaskan, dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih ada tambahan. Quran Surat Qaf ayat 30. Sungguh menakutkan neraka yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak menjadi salah satu penghuninya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sahabat beriman? Sudahkah kalian pantas menjadi penghuni surga? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya.